Jemaat yang mengundang bangkit berdiri, kita akan memulai peribadatan pada minggu ini. Hari ini kita masuki minggu biasa ke-25. Untuk itu mari kita menyatakan rasa syukur kita atas kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15 bait 1 dan 2, berhimpun semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah minggu biasa ke-25 ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus berserta saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari perayaan Minggu Biasa ke-25 ini, Allah yang telah memanggil dan memilih kita sebagai umat yang dikuduskan dan dikasihinya, Allah menghendaki agar umat dapat mengimbangi pemeliharaan Allah melalui kesetiaannya menjalani ibadah dalam hidup sehari-hari. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita agungkan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10 bait 1 dan 2, pujilah Tuhan Sang Raja. Segenap hati dan
bersama kita terima, rasakan tentang perintah Tuhan untuk hidup saling mengasihi. Hukum kasih terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 28 yang berbunyi demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Dengan bercermin pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu bahwa kita tidaklah jauh berbeda dengan para ahli Taurat yang hafal dengan hukum kasih, namun belum dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita, seraya memohon pertolongan dan pengampunan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Penyesalan, Kidung Jemaat nomor 28, bait 1 dan 2, "Ya Yesus, tolonglah." Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita terima berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia tidak segera menghukum umatnya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi ia menghendaki supaya umatnya bertobat. Dan bagi setiap orang yang bertobat, Tuhan berkenan menganugerahkan pengampunan. Hal itu dinyatakan dalam berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Adapun berita anugerah seperti dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 15 yang demikian. "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, 'Pencobaan ini datang dari Allah,' sebab Allah tidak dapat dicobai oleh si jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya.
Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dan petunjuk hidup baru terambil dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-26 dan 27 yang demikian. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Oleh karena itu mari kita tanggapi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 441 bait 1 dan 2, Ku ingin menyerahkan. Dipersilakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Pada kesempatan ini, mari kita nyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan. Firman yang mendasari persembahan terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jalannya kita mengaturkan persembahan, kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 407 bait 1 dan 2, Tuhan Kau Gembala kami.
Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita bersatu hati dalam doa. Kita mengaturkan persembahan ini kepada Tuhan dan menyiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Saya layankan. Tuhan Allah Bapa di surga, sampai saat ini kami masih melakukan peribadatan bersama dengan keluarga tercinta. Karena kami masih dalam pandemi COVID-19. Namun Tuhan, kami mengimani peribadatan ini tidak menghilangkan makna dalam kami berbakti kepadamu. Karena kami meyakini di mana kami berkumpul 2-3 orang, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Dan pada saat ini Bapa di surga, kami mengaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami, melalui pekerjaan dan usaha kami. Berkat Tuhan terus mengalir. Maka pada saat ini kami menyatakan syukur atas kemurahan Tuhan itu dengan mengaturkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkati persembahan ini, sehingga penggunaannya hanyalah demi kemuliaan nama Tuhan, dan mampukan kami untuk dapat mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan selanjutnya Bapa di surga, kami hendak mendengarkan sabdamu yang kudus. Maka Roh Tuhan boleh berkarya dalam hati kami, menguasai hidup kami, sehingga sabdamu termeterai dalam hati kami, dan kami pun mampu melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih lagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami tetap diberikan kekuatan dan pengharapan karena sabda Tuhan hidup dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan jalannya ibadah secara daring ini, dari awal sampai akhir dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan pada saat ini kita terima bersama pada salah satu bacaan leksionari hari ini, yaitu dari kitab Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan 16. Injil Matius 20 ayat 1 sampai 16, dan bacaan leksionari yang lainnya dapat ditermati sebagaimana dalam warta gereja. Matius 20 ayat 1 sampai 16, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu."
dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara serta melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Kiranya berkat Tuhan terus menyertai Bapak Ibu semuanya dan juga saudara-saudaraku. Tetap semangat dan sehat meskipun masih dalam pandemi COVID-19. Sekali lagi, jangan sampai kita terlena. Kita tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada, memakai masker, cuci tangan pakai sabun, selalu membawa hand sanitizer, dan kita juga menjaga jarak supaya kita juga membantu menjaga kesehatan saudara-saudara kita. Kita sehat, orang di sekitar kita pun juga sehat. Tentu kalau kita sehat semuanya, kita akan bahagia. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam minggu biasa ke-25 ini, yang menjadi tema khotbah adalah ibadah sebagai tanda pemeliharaan dan kemurahan Allah.
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca, memperhatikan, dan mencoba menelaah tentang sabda Tuhan dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16, mungkin kita timbul suatu pertanyaan. Apa yang mendasari atau apa yang melatar belakangi Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang perumpamaan, yaitu para pekerja-pekerja di kebun anggur yang kalau dilihat jam kerjanya itu berbeda-beda. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, yang melatar belakangi perumpamaan dalam perikop Matius 20 ayat 1 sampai 16 adalah kelanjutan dari pertanyaan Petrus dalam Matius 19 ayat 27. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Saudara, apa yang disampaikan oleh Petrus ini banyak menjadi konsep cara berpikir orang Kristen akhir-akhir ini, di mana banyak orang Kristen yang merasa bahwa dirinya itu begitu penting bagi Tuhan. Banyak orang Kristen merasa sudah begitu banyak melakukan sesuatu untuk Tuhan, sehingga ia menuntut kepada Tuhan supaya memberikan sesuatu kepadanya setimpal dengan apa yang sudah dikerjakan untuk Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar apa yang dikatakan Petrus, Tuhan Yesus kemudian menjelaskan tentang upah yang mereka dapatkan dalam Matius 19 ayat 28 dan 29. Namun dalam ayat 30 Tuhan Yesus menyatakan satu kalimat, tetapi banyak orang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Setelah Tuhan Yesus berbicara hal ini, selanjutnya Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16 tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Di sini Tuhan Yesus hendak menjelaskan tentang konsep cara berpikir mengenai kehidupan kerajaan surga, di mana seorang yang menjadi warga kerajaan surga, dia harus memiliki motivasi yang benar secara khusus dalam mengikut Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus. Menjadi warga kerajaan surga bukan sekedar hanya untuk menikmati berkat surgawi, tetapi ada tanggung jawab yang harus dilakukan dan dikerjakannya.
Menjadi warga kerajaan surga yang baik adalah melakukan kewajiban, bukan selalu menuntut hak. Maka dalam perikop ini, Tuhan Yesus bermaksud mengajarkan kepada para murid-murid untuk selalu melihat apa yang dapat mereka lakukan, bukan apa yang mereka dapatkan. Karena Allah itu adil dan mengetahui apa yang pantas kita dapatkan dari apa yang kita lakukan, tanpa harus kita minta dan menuntut darinya. Apa yang diberikan Allah adalah sesuatu yang tidak mungkin salah. Allah akan memberikan kepada kita sesuai dengan kasih dan keadilannya. Maka disinilah Tuhan Yesus ingin para murid-muridnya dan juga kita semua ini melihat apa yang dilihat oleh Allah, bukan apa yang para murid lihat, yang kita lihat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita belajar bersama-sama tentang perumpamaan ini. Setidaknya ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur ini, yang berhubungan dengan konsep kerajaan Allah. Yang pertama, konsep kerajaan Allah adalah konsep anugerah dan belas kasihan dari Tuhan. Saudara, sekilas kalau kita memperhatikan perumpamaan tadi dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16, maka kita akan berkesimpulan ada satu ketidakadilan yang dilakukan oleh pemilik kebun anggur ini. Sehingga wajar yang bekerja 1 hari penuh protes. Hal ini terkait dengan pemberian upah. Karena bukankah suatu yang wajar jikalau orang-orang yang bekerja sehari penuh menuntut upah yang lebih tinggi daripada orang yang bekerja setengah hari atau bahkan hanya 1 jam saja. Kalau dilihat dari perhitungan waktu, tenaga yang dikeluarkan atau dihabiskan oleh orang ini dibandingkan dengan apa yang diberikan pekerja-pekerja yang lain, adalah pantas orang yang bekerja dari pagi menuntut upah lebih dari tuannya tersebut. Tetapi saudara, kalau kita melihat dari sisi tuannya, melihat para pekerja ini, sebenarnya tidak pantas para pekerja ini menuntut lebih dari tuannya. Mengapa? Karena 1, ada perjanjian awal atau kesepakatan awal yang disetujui oleh dirinya, yaitu pekerja tadi, bahwa dia bekerja sehari, dia digaji 1 dinar, dan pekerja pun menyetujui. Yang kedua, siapakah orang-orang yang bekerja dari pagi hari ini sebelum dia bekerja di kebun anggur? Dia tidak lebih dari seorang pengangguran.
Dan kalau Tuhan ini mempekerjakan dia, itu karena adalah belas kasihan semata. Kalau Tuhan ini tidak berbelas kasihan, maka mereka tentu mengalami kesulitan besar, yaitu dia tidak mendapat makanan, dan tentunya juga keluarganya akan kelaparan. Yang ketiga, Tuhan ini memberi upah sesuai dengan kebutuhannya, dan upah itu sudah wajar pada waktu itu, sehari sedinar. Saudara, orang yang protes ini adalah orang yang tidak tahu diri. Dia hanya menuntut yang sebenarnya bukan haknya, tanpa mau melihat siapakah dirinya sebelumnya. Orang ini tidak melihat dari sisi pemilik kebun yang mempekerjakan mereka. Mereka juga tidak melihat bahwa upah yang diterima sudah wajar, sudah sesuai dengan yang dikerjakannya sehari. Saudara-saudara, perlu kita perhatikan bahwa pekerja yang dari pagi berbeda dengan yang dipekerjakan jam 9, 12, jam 3 sore, dan 5 sore. Tuan pemilik kebun anggur tadi tidak membuat kesepakatan berbeda dengan yang bekerja dari pagi. Ada kesepakatan dan itu disetujui. Tapi bagi yang bekerja jam 9, 12, 3 sore, 5 sore, tidak ada kesepakatan. Tuan pemilik kebun hanya menyampaikan, aku akan memberi upah yang pantas. Waktu menerima upah mereka tidak ada yang protes. Jadi yang bekerja jam 9, 12, 3 sore, 5 sore, tidak ada yang protes. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa apa yang diberikan Tuhan itu bukan karena apa yang mereka kerjakan, tetapi hanya oleh belas kasih dari sang Tuan pemilik kebun anggur. Jadi mereka menyadari. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa konsep kerajaan Allah adalah konsep anugerah, belas kasih Allah. Segala sesuatu yang kita dapatkan dan kita terima dalam hidup kita ini adalah semata-mata karena anugerah Allah, bukan karena kita layak untuk mendapatkannya. Karena anugerah. Jika Tuhan mempercayakan kepada kita melakukan pelayanan, itu adalah anugerah Allah. Oleh karena anugerah Allah, maka seharusnya kita bersyukur, berterima kasih. Saudara, hari ini banyak orang mau mengikut Tuhan Yesus, tetapi sangat disayangkan karena mereka sangat perhitungan dengan Tuhan. Misalnya, ketika kita setia kepada Tuhan, setia melayani Tuhan, namun kehidupan kita tidak seperti yang kita harapkan. Ketika kita mengikut Tuhan, kita banyak menghadapi pergumulan persoalan. Hidup kita begitu-begitu saja. Kita mulai protes kepada Tuhan. Lalu kita mulai membandingkan dengan orang lain yang tidak terlalu setia,
yang tidak terlalu terlibat dalam pelayanan, tetapi hidupnya mereka lebih baik dan bahkan berkelimpahan. Melihat hal itu kita protes kepada Tuhan, mengatakan Tuhan tidak adil. Benarkah demikian? Saudara, jikalau kita seperti itu, maka kita sama seperti orang yang bekerja mulai pagi, yang protes kepada pemilik kebun anggur karena memberi upah sama dengan orang yang bekerja yang waktunya lebih sedikit. Akhirnya membuat sang tuan pemilik kebun anggur marah, karena bukankah mereka sudah sepakat dengan besar upah di awal tersebut? Kalau berbicara masalah keadilan, sang tuan ada di posisi yang benar, karena para pekerja tersebut sudah sepakat dengan upah 1 hari 1 dinar. Saudara, kalau Tuhan memiliki pemikiran seperti kita, yaitu menuntut keadilan, maka tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa diselamatkan. Semua manusia akan binasa. Karena konsep kerajaan Allah adalah konsep anugerah, bukan konsep upah atau pahala. Konsep kerajaan Allah adalah belas kasihan, bukan konsep hitung-hitungan atau matematika. Oleh sebab itu, janganlah ketika kita sudah mengikut Tuhan, kemudian kita melakukan perhitungan dengan Tuhan. Harus kita sadari, kehidupan kita semata-mata oleh anugerah Allah, oleh belas kasihan Allah. Maka sudah seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan, bukan malah bersungut-sungut dan protes kepada Tuhan. Yang kedua, konsep kerajaan Allah adalah semua warga kerajaan Allah harus membuang hak dan menuntut kewajiban. Saudaraku yang terkasih, konsep kedua dari kerajaan Allah adalah kita menjauhkan diri dari menuntut hak kita, tetapi kita harus menuntut kewajiban kita, atau kita harus melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Seperti para pekerja yang bekerja jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5 sore. Ketika tuan pemilik kebun anggur meminta mereka bekerja, mereka tidak bertanya atau mengadakan kesepakatan. Mereka tidak bertanya seperti Petrus yang bertanya masalah upah mengikut Tuhan Yesus. Apa yang menyebabkan mereka tidak protes? Karena mereka tahu jikalau mereka bisa bekerja semata-mata adalah anugerah dari sang tuan pemilik kebun anggur. Oleh sebab itu, berapapun yang diberikan oleh tuannya, mereka tetap bersyukur. Mereka mengerti apa yang diberikan kepadanya lebih dari cukup. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sebagai orang Kristen, kita seharusnya tidak layak menanyakan hak kita kepada Tuhan, menanyakan upah ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Maka jikalau semua orang menuntut haknya kepada Allah, maka dunia ini akan kacau balau. Ketika kita mulai berbicara hak, kita menjadi orang yang
egois, yang hanya mementingkan diri sendiri. Ketika kita berbicara tentang hak, kita mulai memutar konsep anugerah menjadi konsep membangun berdasarkan kehebatan, kekuatan, kepandian kita. Kita harusnya sadar bahwa Tuhan telah memberikan segala sesuatu pada kita lebih dari yang kita harapkan. Maka seharusnya kita melakukan tanggung jawab kita, yang berarti kita melaksanakan kewajiban kita, bukan menuntut hak. Saudara, harus kita sadari, konsep kerajaan Allah adalah kita harus membuang segala hak kita dan menggantikan kewajiban kita terhadap Allah. Dalam kerajaan Allah kita harus menjauhkan diri dari godaan mencari keuntungan diri sendiri, tetapi kita harus melihat dari apa yang harus kita lakukan bagi orang lain dan juga terkhusus lagi bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, konsep kerajaan Allah berbicara tentang Allah yang adil dan berdaulat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus, sekali lagi saat kita membaca perumpamaan ini, maka pasti akan timbul pertanyaan dari diri kita. Mengapa pemilik kebun anggur itu membayar upah yang sama kepada pekerja yang hanya bekerja 1 jam dengan yang bekerja seharian? Jawabnya adalah karena Tuan pemilik kebun anggur itu murah hati. Dan inilah inti berita dari perumpamaan itu, yaitu Allah bebas, berdaulat, punya otoritas, memberikan anugerahnya kepada tiap-tiap orang berdasarkan kemurahan hati Allah. Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Kita siapa? Tuhanlah yang berhak menentukan segala sesuatunya. Oleh sebab itu kita jangan bangga kalau kita sudah sejak beberapa keturunan adalah menjadi orang Kristen. Belum tentu kita adalah orang Kristen yang berkenan kepada Allah. Bisa jadi dalam pandangan Allah yang lebih berkenan di hadapannya mungkin orang yang baru saja percaya, mungkin 1 tahun atau 2 tahun. Jangan kita berbangga diri kalau kita sudah lama melayani Tuhan, mencurahkan perhatian, pikiran, tenaga, dan waktu kita untuk Tuhan. Karena lamanya ketekunan dan juga semangat kita dalam pelayanan tidak identik dengan kualitas iman kita. Mengapa demikian? Orang yang melayani Tuhan belum tentu di hadapan Tuhan lebih baik dari orang yang belum melayani Tuhan sama sekali. Karena tidak semua orang melayani Tuhan dengan hati yang murni. Ada banyak orang melayani Tuhan dengan motivasi yang tidak benar. Misalnya, supaya mendapat pujian, sanjungan, penghargaan, penghormatan, sopoto, aku kok, dan sebagainya. Itu artinya motivasinya tidak benar. Banyak orang melayani Tuhan hanya mencari keuntungan diri sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, jadi dengan demikian marilah kita tidak sekedar menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tetapi kita harus menempa diri menjadi orang Kristen yang benar-benar memiliki karakter Kristus.
Maka apabila ibadah dimengerti sebagai tanda pemeliharaan Allah, maka tidak bisa dilepaskan dari sikap sadar terus melakukan refleksi, perenungan dalam hidup sehari-hari. Sikap sadar yang dimaksudkan yaitu menerima, menjalani, dan memaknai segala kenyataan hidup, pekerjaan, persoalan, beban derita, pertentangan, bahkan kematian sekalipun, tidak memisahkan kehadiran Allah dalam hidup kita. Dengan demikian, jika orientasi dan motivasi hidup ini adalah untuk Kristus, untuk kemuliaan Tuhan, dan dijalin bersama Kristus dalam kesetiaan dan motivasi yang benar, maka ibadah akan menjadi tanda syukur kita atas pemeliharaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu sudah terkasih, kita masuk dalam saat teduh, saat hening, kita merenungkan firman Tuhan ini. Nanti kita lanjutkan dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan berdoa Bapa kami bersama. Saat teduh saya hantarkan. Saat ini cukup, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu saat ini sungguh mengetuk hati kami, bahkan menyadarkan kami siapakah kami ini sebenarnya. Kami ini adalah orang-orang yang penuh dengan dosa dan pantas mendapat hukuman. Tetapi karena belas kasih-Mu, karena anugerah-Mu, Engkau berkenan mengangkat kami. Engkau berkenan melibatkan kami dalam karya-Mu. Maka tidaklah pantas kemudian kami menuntut hak, tetapi hendaklah kami kemudian melakukan kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang yang telah mendapatkan belas kasih dan anugerah dari Tuhan. Karena hidup kami ini semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Ampuni kami Tuhan, apabila selama ini ketika kami mengikut Tuhan Yesus masih menuntut hak, masih mencari keuntungan diri sendiri, masih memiliki motivasi yang tidak benar. Ampuni kami Tuhan. Selanjutnya kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja di tempat ini. Tuhan, Engkau senantiasa melindungi, menaungi dengan rahmat-Mu bagi jemaat-Mu di GKJ Arusari ini. Dari situasi pandemi COVID-19, sehingga jemaat-Mu di tempat ini senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Demikian pula kami juga saling mendukung satu dengan yang lainnya, sehingga apa yang menjadi upaya terlebih dari anjuran pemerintah, kami sangat mendukung supaya terciptanya kesehatan yang menyeluruh dan Indonesia pada umumnya
Karanganyar khususnya segera terbebas dari paparan COVID-19. Maka Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Tuhan berkenan menjamah mereka dan memberikan berkat kesembuhan. Engkau yang terus menguatkan iman, pengharapan, dan cinta kasih-Nya, sehingga mereka tidak terus mengalami keputusasaan, tapi tetap teguh meyakini Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka, dan kehadiran Tuhan melalui orang-orang yang mengasihinya yang ada di sekitarnya. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Tuhan terus memberikan berkat, kesehatan, panjang umur, dan hati yang meluap dengan ungkapan syukur, dan kemudian boleh menjadi berkat pula bagi sesamanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang masih belajar. Tuhan terus berikan mereka semangat guna menggapai masa depannya dengan gemilang, meskipun harus belajar jarak jauh karena pandemi COVID-19. Yang hendak menyelesaikan studi akhirnya, Tuhan juga memberkati dengan semangat sehingga dapat menyelesaikan tugas akhirnya dengan lancar pula. Yang sudah waktunya mendapat pekerjaan, Tuhan juga memberikan berkat pekerjaan sesuai kemampuannya. Dan yang sudah waktunya membangun keluarga, kami yakin Tuhan pun telah menyediakan pasangan yang sepadan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan. Tuhan terus berikan mereka semangat untuk saling mengasihi, mendukung, dan memahami akan kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga kehidupan berkeluarga terus dipenuhi dengan damai sejahtera. Bapa di surga, kami juga berdoa dalam setiap pekerjaan dan usaha jemaat-Mu di tempat ini, Engkau yang terus memberikan berkat, sehingga dalam pekerjaan dan usahanya itu kehidupannya pun tercukupi dan hatinya pun meluap dengan ungkapan syukur kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk lembaga pendidikan yang ada di Karanganyar, KPTK Emmanuel dan SD Kristen Karanganyar. Tuhan terus berikan berkat sehingga keberadaan lembaga pendidikan ini dikenal masyarakat Karanganyar dan umat Kristen di lingkungan klasis Lau Karanganyar dan gereja-gereja di sekitarnya. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap pelayanan bagi jemaat-Mu tempat ini, melalui majelis gereja, pengurus komisi, panitia. Tuhan terus memberkati sehingga apa yang mereka lakukan semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang berkecimpung di dunia kesehatan. Tolong Tuhan berikan mereka semangat sebagai garda terdepan menolong orang-orang yang terpapar COVID-19. Lindungi mereka sehingga mereka pun boleh terselamatkan dan Indonesia pada umumnya kembali pulih dalam kesehatan yang normal. Bapa di surga, kami pun akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Mohon berkat dan penyertaan-Mu, dan kami boleh berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang undang bangkit berdiri, mari bersama-sama dengan gereja di seluruh muka bumi dan sepanjang segala abad kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita memujikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 402 bait 1 dan 2. Ku perlukan juru selamat. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Kristus, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Nyanyian penutup Kidung Jemaat 402 bait 3 dan 4. Ku perlukan juru selamat.